Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas dengan satu pintu. Kerusakannya tidak dingin karena terjadi kerusakan pada kompresor. Sebelumnya evap ini mengalami kebocoran dan kemudian sudah diganti oleh teknisi lain. Selang berapa hari kemudian langsung rusak. Baik, yang pertama saya melakukan pembuangan pada freon di sistem. Saya potong pada pipa kapiler, akan keluar freon yang masih ada. Nah, ini freonnya sudah mulai keluar. Dan keluar pula air dari pipa kapiler. Saya juga tidak menyangka akan hal ini. Ternyata ada air yang keluar di pipa kapiler di bagian evap. Nah, ini airnya cukup banyak airnya. Kemungkinan di evaporatornya juga banyak kandungan air. Makanya kompresor bisa rusak karena sempat kemasukan air sehingga kompresor tidak bisa bekerja sekarang. Nah, ini airnya banyak sekali air yang masih keluar. Maka nanti saya harus melakukan flushing total untuk membersihkan air yang mengendap di pipa kapiler dan evaporator. Baik, saya langsung melanjutkan pemotongan pipa hisap evaporatornya. Saya potong. Kemudian saya potong pipa tekan, pipa kondensor, dan saya melepaskan PTC relay dan overload untuk mempermudah pelepasan kompresor yang rusak ini. Nah, ini kompresor yang rusak dan saya menggantinya dengan yang baru. Nah, ini dengan ukuran yang sama. Baik, saya melakukan tes running terlebih dahulu. Saya pasang overload dan PTC relay. Setelah bagus, saya coba memasang pipa tekannya, pipa kondensor, dan saya melakukan pengelasan juga pada pipa kondensor ini. Dan proses pengelasan ini kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Oke, sudah selesai. Saya melakukan penyambungan kembali pipa kapiler yang tadi saya potong, gunanya untuk melakukan pendorongan flashing. Oke, sudah saya sambung dan saya menutup ujung pipa pembuangan kapiler. Saya tutup supaya tidak keluar dari situ, dan saya melakukan flashing terlebih dahulu. Nah, ini terlihat sekali air mulai keluar. Saya dorong dengan kompresor yang baru. Nah, ini keluar melalui evaporator. Mungkin dengan cara begini sebagian saja keluar tapi tidak bersih. Jadi masih ada endapan yang tersisa pada evaporatornya. Kita coba
bersihkan dulu sebagian sebisa mungkin dengan cara menutup, menekan ujung pipanya dan kita lepas secara serentak. Nah, seperti itu. Jadi akan keluar air-air yang ada di evaporator. Baik. Selanjutnya saya melakukan pemasangan pentil pengisian. Saya pasang dulu. Kemudian saya pasang pula pentil pengisian di bagian kiri ya. Tadi yang kanan, sekarang yang kiri saya pasang juga. Kemudian saya tutup ya pentilnya dan saya melakukan flashing menggunakan R134. Mesin dihidupkan dan freon dibuka dan kita coba tekan dan keluarkan. Saya ingin mendorong air yang ada di evaporator supaya bersih keluar ya. Nah, ini pentil pengisian saya tutup. Saya melakukan penutupan pada pentil pengisian sebelah kiri. Oke, ini ditutup rapat supaya nanti freon yang saya masukkan pada pentil sebelah kanan itu tidak keluar, melainkan akan mendorong. Nah, ini saya pasang pada freon R134. Ya, saya buka freonnya dan manifold masih tertutup dan saya buka. Oke, mesin kondisinya ini jalan ya teman-teman, biarkan saja mesin jalan. Oke, setelah menunjukkan di antara 50 PSI tekanan freon cukup, kita tunggu, kita coba tekan, lepas, tekan, lepas. Kita lihat freon mulai mengalir pada sistem. Tunggu, nanti freon akan mencapai puncaknya pada ujung evaporator. Kemudian coba kita tutup. Nah, itu semburan air mulai keluar. Nah, ini air semua ini teman-teman. Ya, ini air yang berada di evaporator mulai terdorong semua. Nah, dicampur semua, oli juga ada. Oke, air. Yang penting pada evaporator ini jangan sampai ada kandungan air. Oke, kita coba sekali lagi. Kita beri tekanan di 50 PSI ya. Oke, saya sudah berikan tekanannya dan kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita coba tutup, buka, tutup, tekan. Oke, kalau sudah terasa angin mulai berhembus kencang, kita bisa melakukan penutupan keran manifold. Artinya freon sudah mulai dekat. Oke, kita tutup lagi. Coba kita tutup, tekan lagi di bagian ujung pipa. Nah, ini mulai keluar. Kita harus tahu apakah ini air, apakah ini freon campur oli. Kalau sudah merasa freon bercampur oli, itu pertanda evaporator sudah bersih ya. Kita coba lagi, tambah dikit. Yang terpenting jangan sampai ada kandungan air sedikit pun pada evaporatornya, karena itu akan membuat sirkulasi freon pada saat puncaknya akan mengalami kebuntuan pada evaporator.
Oke, kita coba lagi. Sudah mulai terlihat bersih ya teman-teman. Kita tunggu dulu saat. Nah ini oke, sudah keluar freonnya. Kita lihat apakah masih ada kandungan air. Oke, sepertinya ini sudah bukan air ya teman-teman. Ini sudah kandungannya oli. Tapi kalau oli itu nggak apa-apa, itu wajar karena memang dalam sistem itu pasti ada oli. Yang penting olinya jangan terlihat kotor. Kalau olinya masih bening tidak masalah. Nah ini saya lihat ini adalah oli dan masih bening, olinya tidak kotor, jadi ini tidak akan mengganggu proses sirkulasi freon nanti pada saat sudah normal. Oke, sudah bagus teman-teman, sudah bersih. Selanjutnya saya cabut listriknya, dan kemudian ini filter yang lama ya, yang masih lama tadi saya belum ada mengganti. Oke, saya potong dulu di pipa kapiler ini, membuang sisa-sisa freon yang tadi terdorong. Oke, saya juga potong filter dryernya. Saya juga akan melakukan penggantian karena wajib itu harus diganti karena air-air yang ada di evap itu sudah tercampur di situ dan kotoran sudah tersaring di situ. Jadi saya harus menggantinya yang baru. Dan saya lakukan dengan yang baru, dan saya buatkan lubang pada bagian sisinya sebagai lubang pembuangan nanti untuk proses vakum. Nah ini sudah. Oke, saya coba pasang yang baru filter dryernya. Oke, sudah. Dan saya lakukan pengelasan ya teman-teman pada filter dryer ini. Saya lakukan pengelasan pada pipa kapiler bagian pembuangan udara, saya las, dan juga bagian belakangnya masuk. Sudah. Kemudian pada evaporator itu saya pasang juga pada tempatnya, dan saya lakukan pengelasan juga di situ langsung. Pada saat proses pengelasan ini kita harus hati-hati, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke, ini saya melakukan penyambungan pada ujung pipa evaporator, dan selanjutnya saya melakukan tes terlebih dahulu apakah pada lasan saya ada kebocoran. Oke,
Saya hidupkan mesin, saya coba tes apakah ada kebocoran. Kalau merasa tidak ada, selanjutnya saya lakukan pemotongan pada pembuangan. Saluran pembuangan saya potong dan disitu akan mengeluarkan udara. Dan ini langsung melakukan proses vakum body. Jadi proses ini memakan waktu sekitar 30 menit. Dan saya cek apakah di saluran pembuangan itu sudah tidak ada udara yang terdorong. Kalau sudah tidak ada udara yang terdorong, kemudian saya menutupnya dan lalu mengelasnya di pipa kapiler pembuangan ini. Saya coba patenkan, saya las. Selanjutnya saya lihat di jarum manifold menunjukkan -3 ya, sudah vakum. Dan saya buang dulu udara yang tersisa terjebak di selang manifold. Setelah itu saya menutup dan mulai membuka keran manifold untuk memasukkan freon secara perlahan-lahan. Nah, ini tekanannya sekitar kurang lebih 15 PSI saya masukkan. Kita tunggu sampai sistemnya berjalan, dan proses pengisian ini kita lakukan secara perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Nah, kita tambah lagi dikit. Oke, kemudian saya tutup lagi. Dan biarkan proses ini berjalan ya. Nah ini sekarang tekanannya menunjukkan 10 PSI. Saya rasa sudah cukup, dan saya raba di filter, terasa hangat sudah, dan body juga mulai terasa hangat. Oke ya, sudah hangat. Coba kita lihat gimana hasilnya sementara. Saya lihat di bagian evaporator, wah ini sudah terasa dingin, dan di atas sudah terlihat salju mulai terbentuk, dan di bagian bawah sudah mulai juga terbentuk ini. Nah ini di bagian bawah ini sudah, nah ini sudah membeku, sudah tetesan airnya, artinya ini pertanda bagus. Saya juga untuk meyakinkan, saya melakukan pengetesan pada sebuah air ya. Saya tunggu hingga esok ya, apakah bisa terbentuk es batu. Oke, keesokan harinya saya melakukan pengecekan ulang. Saya lihat hasil akhirnya. Ini terlihat sudah kepulan hawa dingin nampak ya. Nah ini, wah ini pertanda baik, ini bagus. Dan saya lihat di bagian rak bawah cukup dingin terasa, dan saya lihat pada freezer, oke, bagus sekali teman-teman. Ini es yang saya buat kemarin sudah pada bengkak semua. Nah ini saljunya terbentuk semua di bagian evaporator, sempurna teman-teman ya ini. Nah di bagian dingin juga terlihat ini hawa dinginnya keluar semua. Nah ya, oke teman-teman,
sampai di sini dulu. Mungkin kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya.